Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan sampai lupa dulur tekan notifikasi tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis lur, agar tidak ketinggalan updatean video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama Milka Sound System Channel yang berbagi tentang perbaikan elektronika dan rental audio desa bosku. Oke, pada sore ini atau menjelang petang ini kita mengerjakan TV Sony jadul dengan kerusakan. TV kalau di start dia sempat menyala sebentar dan garis pada bagian atas garis mendatar lalu protek kembali. Oke, kita coba ya. Oke, TV start ya, protek standby lagi ya. Oke, kita lakukan pengukuran tegangan terlebih dahulu. Oke, untuk tambahannya atau untuk pengerjaan TV Sony, jangan lupa untuk soket degaussing ini jangan sampai dilepas. Kalau soket degaussing ini ikut dilepas dan dicek, nanti R ini akan terbakar. Pokoknya untuk TV Sony, untuk pengecekan jack degaussing atau soket degaussing ini jangan dilepas. Oke, seperti biasa siapkan meter digital dan probe hitam kita pasang pada ground atau grounding pada tabung CRT. Saklar mode DC volt, lalu kita lakukan pengukuran untuk tegangan. Oke, selanjutnya kita start TV dengan menekan tombol channel ya. Ukur untuk tegangan B+, dia terukur 115 dan kembali protek standby lagi. Oke, kita tekan dan kemudian tekan tombol channel dan cek untuk tegangan vertikal. Untuk tegangan vertikal ini dia menggunakan 2 VCC ya. Tuh, dia tertulis 15 volt dan min 13. Tuh, kelihatan tidak? Dan IC vertikal untuk Sony ini dia menggunakan LA7830. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk tegangan vertikal. Untuk tegangan plus, sebentar, protek kembali. Untuk tegangan plus dia terukur 13,9. Lalu kita ukur untuk tegangan min. Oke, protek kembali, kita ukur untuk tegangan min, dia 0 volt. Oke, berarti untuk IC ini dia sudah konslet, karena tegangan yang untuk plus seharusnya keluar 15 volt, dia terukur 13, dan min 13 dia terukur 0 volt. Oke, saya akan melepas IC ini terlebih dahulu. Oke, untuk IC sudah saya lepas. Untuk serinya LA7830 dan nanti akan saya ganti dengan LA7832 atau 33 yang ampernya lebih besar. Oke, untuk kerusakan ini kita cek dahulu untuk dioda dan resistor untuk tegangan min, karena dia tidak keluar. Kita uji untuk jalur min 13 yang ini, dia tidak keluar. Kita cari penyebabnya. Ini untuk min 13 dia sama dengan plus 15 dari flyback menuju air fuse, kemudian dioda, baru dia masuk ke IC nih. Dan 13 juga sama, min 13.
pada pin 7 FBT, dia ke air fuse, lalu dioda. Kita cek untuk air fuse terlebih dahulu. Siapkan meter manual dengan skala ohm, saya menggunakan kali 1. Kita cek air fuse terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Nah, untuk air fuse dia nyambung sedikit ya itu, atau kita coba balik terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Ya, untuk air fuse tidak nyambung. Seharusnya dia nyambung seperti yang ini. Untuk VCC 15 volt. Ya, seperti itu ya. Lalu dibalik juga tetap masih nyambung. Gitu. Ya, dia masih nyambung dibalik. Berarti ini untuk air fuse min 13 volt. Untuk VCC vertikal dia putus. Lalu kita cek untuk dioda. Ini untuk pengecekan dioda, di sini ada simbol tanda panah, dia mengarah ke bawah dan ada garis. Berarti untuk kutub positif dia pada posisi ini dan di sini negatif. Pengukurannya kita coba dengan kutub positif, kita beri probe tester positif atau merah, dan ujung satunya kita pada posisi kutub negatif, kita beri ujung test lead atau penguji probe hitam. Sebentar ya, dia nyambung, lalu dibalik. Pada kutub positif kita beri probe hitam dan negatif kita beri probe merah. Ya, dia tetap nyambung. Berarti untuk dioda ini juga dia konslet. Nih simbol diodanya yang ini. Sebentar. D855 dan R apa itu? Nggak, tidak kelihatan. R582. Ini untuk dioda dia short dan air fuse dia putus. Oke, kita lepas dahulu dan dicek untuk nilainya, kemudian diganti. Oke, saya akan melepasnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk dioda sudah dilepas, dioda dan resistor fuse. R ini dengan nilai itu gelang pertama kuning, gelang kedua ungu, gelang ketiga abu-abu. Berarti kalau kuning 4, ungu 7, abu-abu, dan gelang ketiga abu-abu. Berarti nilainya 0,47 ohm. Dan dioda ini menggunakan RGB berapa itu? RGB 10G. Kita cek apakah benar dia short. Oke, gini ya, itu ada tanda garis putih, itu kutub positifnya. Dan cara pengujiannya kalau short kita beri test lead begini ya, dia nyambung. Kalau pengujian di begini dia nyambung, berarti dioda ini short. Seharusnya kalau dioda bagus itu bila dicek pada kutub yang garis putih itu diberi dengan test lead hitam, dan yang
tidak ada gelangnya itu diberi taslit merah, dia tidak gerak. Kalau gerak dia begini, sesuai dengan ujung taslit ini gini. Jadi kalau seperti tadi dia bergerak, dioda ini sudah konslet. Oke, selanjutnya saya ganti terlebih dahulu untuk dioda dan air fuse. Dan ini untuk dioda pengganti dan resistor pengganti. Untuk dioda saya ambil dari cabutan TV China, dan resistor ini saya ganti dengan nilai 1 ohm. Yuk kita cek. Itu yang ada gelang kita beri probe hitam, dan yang tidak ada saya beri probe merah. Kemudian dicek. Ya, seperti itu. Ya, dia tidak nyambung, lalu dibalik. Yang ada gelang kita beri probe merah, dan yang tidak ada kita beri probe hitam. Dia nyambung ya, berarti dioda ini bagus, dan ini untuk air fuse. Ya, itu untuk air fuse, dia nyambung ya. Ya, tuh nyambung air fuse. Ya, ini untuk pengukuran penggantinya. Oke, saya akan memasangnya terlebih dahulu. Selanjutnya IC vertikal pengganti saya ganti dengan 7832 LA7832, dan IC vertikal yang rusak tadi nilainya 7830 LA7830 maksudnya. Oke, untuk IC vertikal sudah dipatri ya, IC vertikal sudah dipatri, dan spare part pengganti untuk dioda dan air fuse sudah dipatri. Ini sengaja saya patri pada jalur PCB agar kelihatan untuk penggantinya. Oke, kemudian colokan jack AC atau steker ya. TV sudah standby. Selanjutnya tekan tombol channel. Oke, kita ukur untuk tegangan vertikal min ya, min 13. Oke, ini untuk min 13 dia sudah keluar min 13,62. Dan untuk tegangan plus yang ini dia sudah keluar 14,01. Berarti tegangan kerja untuk IC vertikal ini sudah keluar dan normal. Untuk plus 14 volt dan min 13 sudah keluar. Berarti untuk kerusakannya hanya IC. Oke, setelah melakukan penggantian IC, dioda dan air fuse, coba lihat tampilan depannya. Oke, TV sudah menyala dan tidak protek atau standby kembali. Oke, berarti kerusakannya cuma IC vertikal, dioda untuk min 13 volt dan air fuse. Dioda dan air fuse dia konslet, dan air putus karena IC vertikal dia konslet. Jadi berakibat dioda short dan IC atau air fuse maksudnya putus. Oke, sekian dahulu untuk pengerjaan televisi Sony jadul yang kalau dihidupkan dia hanya garis dan protek, atau
angkat sebentar lalu protect, standby merah. Oke, sekian dahulu untuk tutorial perbaikan TV Sony ini. Apabila bermanfaat, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.